semuanya, perkenalkan saya Chandra Gunawan. Di video ini saya akan membahas liberalisme, yaitu salah satu ideologi paling banyak yang digunakan di dunia. Di liberalisme itu sebuah ideologi politik dan filosofi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Liberalisme berkembang dari berbagai latar belakang sejarah dan intelektual yang terutama terjadi di Eropa selama berabad-abad terakhir. Asal-usul dan latar belakang dari liberalisme itu berawal dari zaman pencerahan. Jadi zaman pencerahan itu merupakan akar dari liberalisme yang terjadi pada abad 17 dan 18 ketika para pemikir rasional, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan mulai mendominasi pemikiran di Eropa. Tokoh-tokoh terkenalnya seperti John Locke, Voltaire, dan Montesquieu mengembangkan gagasan tentang hak-hak individu, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, dan pemisahan kekuasaan. Adapun revolusi penting yang berkaitan dengan liberalisme itu seperti Revolusi Inggris yang terjadi pada tahun 1642 sampai 1651 yang menghasilkan perkembangan awal pemerintahan yang lebih demokratis dan berbasis pada perwakilan. Kemudian ada Revolusi Amerika yang terjadi pada 1775 sampai 1783 yang dimana menghasilkan deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat yang mencerminkan prinsip-prinsip liberalisme. Kemudian yang terakhir ada Revolusi Prancis pada 1789 sampai 1799 yang menggulingkan monarki absolut di Perancis dan menegaskan hak-hak individu, kebebasan dan kesetaraan melalui deklarasi hak-hak manusia dan warga negara. Perkembangan ekonomi dan sosial juga berkaitan dengan liberalisme. Peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri menciptakan kelas menengah baru yang mendukung kebebasan ekonomi dan hak-hak individu. Pemikiran ekonomi liberal didukung oleh tokoh seperti Adam Smith yang menekankan pentingnya pasar bebas dan kebebasan ekonomi dari intervensi pemerintah. Tentu liberalisme mempunyai prinsip-prinsip utama yaitu kebebasan individu, yang dimana menekankan kebebasan individu sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, berkumpul, dan hak atas properti pribadi. Kedua, ada kesetaraan di hadapan hukum, yang dimana setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, ataupun status sosialnya. Tiga, ada demokrasi, yang dimana pemerintahan yang sah itu harus didasarkan pada prinsip persetujuan rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan juga adil. Prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas pemerintah sangat penting. Keempat, ada ekonomi pasar, yang dimana liberalisme ini mendukung ekonomi pasar bebas, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana pasar yang kompetitif diyakini mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, ada hak asasi manusia, yang dimana hak-hak individu tidak boleh dicabut oleh negara, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pemerintahan yang terbatas, di mana pemerintahan itu harus memiliki kekuasaan yang terbatas dan harus diatur oleh hukum demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu. Liberalisme juga mempunyai beberapa varian, yaitu seperti liberalisme klasik dan liberalisme sosial. Liberalisme klasik itu berfokus pada kebebasan ekonomi dan individual, menekankan minimnya peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan personal. Sedangkan liberalisme sosial yang mengakui peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ini mencakup kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan publik, dan juga layanan kesehatan. Tentu liberalisme juga mempunyai peranan dalam politik dan juga ekonomi modern, di mana liberalisme telah menjadi pondasi bagi banyak sistem politik dan ekonomi modern di seluruh dunia. Banyak negara demokrasi
liberal yang memiliki konstitusi yang melindungi hak-hak individu dan memastikan pemerintahan berdasarkan hukum. Sistem ekonomi pasar bebas juga didukung oleh liberalisme yang telah mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia ini. Dan tentu saja liberalisme juga yang merupakan sebuah ideologi mempunyai kritik terhadap liberalisme tersebut, yaitu seperti secara konservatif yang menganggap bahwa liberalisme itu terlalu fokus pada perubahan dan kurang menghargai tradisi serta nilai-nilai yang stabil. Kemudian dari secara sosialis yang mengkritik bahwa liberalisme itu tidak cukup memperhatikan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan oleh pasar bebas tersebut. Kemudian ada secara komunitarian yang dimana menyoroti bahwa terlalu banyak penekanan pada individualisme dapat melemahkan solidaritas komunitas dan nilai-nilai bersama. Jadi kesimpulannya itu, liberalisme itu merupakan ideologi kompleks yang telah berkembang selama berabad-abad, terus menerus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, jadi inti dari liberalisme itu tetaplah kebebasan individu, hak-hak asasi manusia, dan juga pemerintahan berdasarkan hukum, yang semuanya itu berkontribusi pada perkembangan demokrasi dan ekonomi pasar bebas di banyak negara. Sekian dari saya, terima kasih.